Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tugas akhir data mining prediksi data aset kabupaten dengan memakai teknik forecasting. Kami beranggotakan 5 mahasiswa. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Ridho Aji, NIM 2019-53069. Yang kedua ada Perkenalkan, nama saya Nurul Lailatul Latifah dengan NIM 2019-53099. selanjutnya. Saya Muhammad Agung Rahmawan dengan NIM 2019-53111. Dan yang keempat yaitu saya sendiri, Zaini Suciadi, dengan NIM 2019-53119. Dan untuk yang terakhir ada Nama saya Abdullah Yusuf Ronaldo, NIM 2019-022. Oke, selanjutnya di sini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah data mining semester 6. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence atau biasa disebut dengan AI. Data mining sering disebut juga Knowledge Discovery in Database atau KDD. Oke, selanjutnya ada metode data mining. Di sini ada 4 metode data mining. Untuk tugas data mining ini, kelompok kami membahas tentang metode data mining yaitu forecasting. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode clustering terlebih dahulu. Metode clustering di sini adalah teknik untuk menciptakan kelompok objek yang bermakna yang memiliki karakteristik yang sama. Orang sering keliru dengan klasifikasi, tetapi jika Anda benar-benar memahami cara kerja kedua teknik ini, mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Pada clustering, proses labeling pada data tidak ditentukan di awal. Berbeda dengan klasifikasi, labeling kelompok data telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada metode forecasting. Untuk metode forecasting di sini adalah metode yang kami gunakan dalam tugas data mining. Nanti akan dijelaskan untuk perhitungannya di akhir presentasi. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu metode forecasting. Metode forecasting di sini adalah teknik memprediksi hubungan yang ada antara variabel independen dan dependen serta variabel independen itu sendiri. Teknik ini dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan masa depan tergantung pada penjualan. Salah satu teknik prediksi adalah teknik prediksi pada data runtun waktu. Teknik ini menggunakan data transaksi dan kemudian mengidentifikasi kejadian serupa di dalamnya selama periode waktu tertentu. Kemudian yang keempat ada metode association. Association di sini adalah salah satu teknik data mining yang paling banyak digunakan. Dalam teknik ini, transaksi dan hubungan antara item-itemnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu pola. Inilah alasan teknik ini disebut juga dengan teknik relasi. Biasanya teknik ini digunakan untuk melakukan analisis keranjang pasar yang dilakukan untuk mengetahui semua produk yang dibeli bersama oleh pelanggan. Yang keempat atau yang terakhir ada metode classification. Pada metode classification di sini, teknik ini biasanya menggunakan teknik mesin learning atau pembelajaran mesin. Teknik ini mengklasifikasi item atau variabel dalam kumpulan data ke dalam kelompok atau kelas yang telah ditentukan. Classification ini menggunakan program linear, statistik, kemudian pohon keputusan atau biasa disebut dengan decision tree. Kami sebelumnya ingin menggunakan decision tree, cuma belum terrealisasi. Kita kemudian menggunakan metode forecasting. Kemudian kita lanjut di classification. Terdapat
dalam jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Di antaranya adalah teknik dari classification. Oke, selanjutnya ada pengertian dataset, akan dijelaskan oleh teman saya. Saya mau mempresentasikan pengertian dataset. Pengertian dataset adalah sekumpulan data yang disusun secara struktur. Biasanya dataset dipresentasikan dalam bentuk tabel atau baris dan kolom. Tiap baris dan kolom biasanya mewakili variabel tertentu. Contohnya, misalkan suatu kolom mewakili jumlah skor siswa, sedangkan barisnya mewakili kelas siswanya. Dengan kata lain, salah satu fungsi dataset adalah untuk memperhatikan hubungan antara variabel, khususnya jika jumlah data dan variabel yang teliti cukup bervariasi. Selanjutnya, inilah jenis-jenis dataset. Pertama, numerical dataset adalah jenis dataset yang paling sederhana, karena isinya hanyalah data yang merupakan angka. Jenis dataset ini sering disebut data kuantitatif. Yang kedua, correlation dataset adalah jenis dataset yang berisi data yang memiliki korelasi atau saling terhubung satu sama lain. Contohnya, kamu sedang mengumpulkan data penjualan di suatu toko. Lalu, kamu menemukan bahwa ketika penjualan sikat gigi meningkat, penjualan pasta gigi juga ikut meningkat. Kumpulan data penjualan sikat gigi dan pasta gigi bisa diklasifikasikan ke dalam correlation dataset karena keduanya saling berhubungan. Yang ketiga, kategori dataset adalah jenis dataset yang biasanya digunakan untuk membagi sekumpulan data ke dalam dua kategori yang berbeda. Set selanjutnya, bivariate dataset adalah dua variabel. Jadi jenis dataset ini menggambarkan hubungan antara dua variabel saja. Multivariate dataset. Jika bivariate dataset hanya menggunakan dua variabel, multivariatenya adalah dataset yang mengandung lebih dari dua variabel. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode forecasting. Kelompok kami menggunakan metode forecasting. Penjelasan tentang metode forecasting adalah metode yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada suatu periode atau satu periode. Dengan menggunakan teknik ini, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan prediksi. Beberapa fungsi dari forecasting. Ada satu, termasuk dalam metode learning supervised learning. Yang kedua, variabel yang menjadi label atau kelas berupa bilangan numerik atau angka pada data yang berupa time series atau data rentet waktu. Yang ketiga, algoritma yang dapat digunakan antara lain yaitu linear regression, neural network, support vector machine, dan sebagainya. Lalu ada permodelan dari forecasting. Permodelan dari metode forecasting, untuk permodelannya ada dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, untuk regresi linear sederhana, analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan.
Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Rumus yang digunakan adalah beta 1 sama dengan I sigma ke N sama dengan 1, YI XI dikurangi dari sigma I ke N sama dengan 1, YI dikalikan dengan sigma I ke N sama dengan 1, XI. Lalu dibagi dengan N, lalu dibagi juga dengan sigma I ke N sama dengan 1, XI kuadrat dikurangi sigma I ke N sama dengan 1, XI kuadrat dibagi N. Dan mendapatkan beta 0 sama dengan sigma Y dikurangi beta 1 sigma X. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X. Itu adalah rumus dari regresi linear sederhana. Lalu untuk regresi linear berganda, merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan rumus sigma Y sama dengan N beta 0 ditambah beta 1 sigma X. Atau sigma XY sama dengan sigma X beta 0 ditambah beta 1 sigma X kuadrat. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X. Di sini saya akan melanjutkan video presentasi dari teman saya. Saya akan memberikan suatu contoh tentang hasil dari data mining. Nah, di sini kita punya contoh dari dataset. Nah, di sini ada kolom-kolom. Nah, ini contoh dari dataset. Dataset yang kami pakai berasal dari dataset kabupaten yang terdiri dari beberapa jenis aset yang telah direkap per tahun. Sehingga terdiri dari dua kolom, yaitu kolom tahun dan kolom total aset. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan regresi linear sederhana. Jadi, sebelum masuk ke perhitungan, kita harus mencari persamaan Y dulu. Nah, di sini kita cari X-nya terlebih dahulu. Kemudian kita cari Y. Kemudian kita cari X kuadrat dan yang selanjutnya kita cari X kali Y. Nah, setelah dapat jumlahnya di sini, kita masuk ke rumusnya. Nah, di sini ada rumus regresi linear. Nah, didapatkan hasil-hasil ini dari perhitungan di tabel-tabel yang tadi. Nah, hasil Y-nya, Y sama dengan sekian plus sekian X. Nah, prediksi total nilai aset setelah 3 tahun kemudian adalah sekian. Nah, untuk lebih jelasnya, teman saya akan mendemokan sebuah program data mining forecasting untuk perhitungan nilai aset. Sebelumnya, teman-teman saya telah menjelaskan mengenai tugas akhir data mining yang kelompok kami kerjakan. Kali ini, saya, Rindo Haji, akan mendemokan aplikasi yang telah dibuat berdasarkan tugas akhir data mining kelompok kami. Jadi, untuk tampilan awal dari aplikasi yang kami buat seperti ini, ada halaman indeks, judulnya prediksi total aset di tahun ke depan, lalu juga ditampilkan para anggota kelompoknya. Berikutnya pada menu input aset, di sini muncul form digunakan untuk menginputkan data satu persatu. Data yang diinputkan nanti hasilnya akan muncul di sini. Ada data rincian aset di sini. Lalu untuk yang data rekapan aset per tahun ini adalah data rekapan dari rincian asetnya. Jadi data rincian aset dikelompokkan berdasarkan tahun dan dimasukkan pada tabel data rekapan aset per tahun ini. Pada menu berikutnya ada perhitungan. Di sini ada data setnya,
data yang telah diinputkan, lalu ada rumus perhitungannya untuk menentukan persamaan Y dengan rumus regresi linear. Oke, pada menu berikutnya ada prediksi, digunakan untuk menentukan nilai berapa tahun ke depan prediksi akan dilakukan. Oke, saya mulai untuk mendemokannya dari input aset terlebih dahulu. Karena mungkin akan memakan banyak waktu kalau saya menginputkan data rinciannya satu persatu dengan nilai yang mendekati asli, maka kali ini saya sudah menyiapkan data. Di sini datanya ada 2 data saja yang akan saya inputkan dengan mungkin nilainya agak kurang masuk akal ya. Jadi saya membuatnya seperti ini untuk mempercepat waktu saja dalam menjalankan aplikasinya. Saya mulai menginputkan data pertama, jalan nasional. Saya taruh sini jalan. Oh ya, ini tahun terakhir pada data rekapan ini tahun 2021. Jadi pada data rincian ini juga data terakhir adalah tahun 2021. Saya akan menginputkan untuk tahun yang 2022. Nilainya saya kopikan juga dari ini. Saya masukkan, kalau sudah tekan input data, akan muncul alert sebagai berikut. Klik OK, maka datanya akan masuk ke tabel data rincian aset. Di sini sudah muncul ya pada urutan 241 ini dengan nilainya sekian. Saya coba inputkan untuk data keduanya, tahunnya sama 2022. Untuk datanya di sini ada data ini, bangunan gedung tempat kerja. Saya masukkan di sini, nama akunnya tentu saja gedung dan bangunan. Nilainya saya kopikan. Lalu berikutnya klik input data. Klik OK dan data sudah masuk pada urutan paling bawah. Nah, di sini kan ada 2 data baru tahun 2022. Maka data tahun 2022-nya akan masuk pada tabel rekapan per tahun di sini. Oke, tahun 2022 dengan totalnya sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan pergi ke menu perhitungan. Di menu perhitungan otomatis setelah dimasukkan nilai tahun 2022 dengan nilainya sebagai berikut, maka rumus perhitungannya akan berubah. Berbeda dengan yang awalnya belum saya inputkan tahun 2022. Di sini ada juga rumus regresi linearnya menghitung B1 dan B0. Nilai ini berdasarkan dari data di tabel ini. Lalu persamaannya ditemukan sebagai berikut. Persamaan ini dihitung berdasarkan dari nilai B1 dan B0. Di sini 50806 diambil dari ini, ditambah 4418 nilai dari B1, ini dikalikan X. Persamaannya, setelah didapatkan persamaan ini, maka kita bisa menentukan prediksi untuk tahun-tahun ke depan. Sekarang saya menuju ke menu prediksi. Oke, untuk menu prediksi ini saya coba inputkan mungkin 2 tahun ke depan. Lalu kita klik lakukan prediksi. Didapatkan hasil prediksi total nilai aset setelah 2 tahun kemudian adalah sebagai berikut. 5699 ini nilainya triliun ya, 5 triliun 699 miliar 282 juta 609.485,7. Ya, nilai total asetnya
sampai ke triliunan. Oke, ini setelah saya melakukan prediksi untuk 2 tahun kemudian. Saya coba akan melakukan prediksi lagi dengan nominal yang berbeda. Coba saya inputkan mungkin 10 tahun kemudian. Lakukan prediksi, didapatkan nilainya menjadi 6 triliun. Itu adalah nilai total aset setelah 10 tahun kemudian. Nilainya mencapai 6 triliun 52 miliar sekian. Oke, jadi seperti itu untuk demo aplikasi data mining, aplikasi forecasting yang didasarkan pada tugas data mining pada kelompok kami. Cukup sekian demo saya.